Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya, sehat? Yes, haleluya. Siapa yang merasakan punya Tuhan yang luar biasa? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sama datang di Sungai Yordan, Depok. Dan kita mengucap syukur sore hari ini kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kami mengundang, boleh kita bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan di setiap awal bulan gereja kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman GBI Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti di screen akan ada, dan kita akan membacanya bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil dipersiapkan. Oke, sama-sama pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, Raja segala raja. Kami nyatakan Kau tetap Allah selama-lamanya di dalam hidup kami. Tuhan yang bertahta dan berkuasa selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sama-sama nyatakan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang dan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sama-sama yang percaya, jemaat Tuhan katakan, betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
Katakan dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Ku sembahkan Yesus, hanya
Sebab Dia hidup pada hari esok bagi setiap yang mengandalkannya. Sore hari ini, tidak peduli seberapa lama kau menjadi Kristen, tapi kita mau sama-sama mengarahkan terus pandangan kita kepada Tuhan hari ini. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, pastikan kau percaya bahwa kau punya Tuhan yang hidup. Dan ketika kau punya Tuhan yang hidup, maka akan ada hari esok yang menanti setiap kita. Dan janjinya seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Bapak Ibu Saudara, mari sore hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Kau berikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk rancangan yang indah yang Kau beri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami percaya Tuhan, ku terima, yes Lord, kemenangan dayo. Masih jemaat Tuhan sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu. Aku punya yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama yang percaya, oh, aku punya
kami. Dan kami mau percaya, kami mau berharap pada Tuhan, dan kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan dan bersorak kebesarannya. Kami sebab Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Pastikan berjumpa dengan orang 2-3 orang ada di depan belakang kita.
di setiap langkahku. Kau berlintah di setiap jalanku, dan ku tak hidupku dalammu sesuai rencanamu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tak dalam kesesatan kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku
sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari serahkan segala sesuatu kepada kaki Yesus. Stop menggunakan kekuatanmu sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Ralama syakara lama ya ralama ratakara lama sakara lama ya ralama syakara lama ralama ya ralama kara lama syekara. Menyatakan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau
Engkaulah Allah, Engkaulah Juru Selamat yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sekalipun banyak orang tidak percaya, banyak orang tidak mengakui Engkau adalah Allah, tapi sampai hari ini dan sampai selamanya kami mengakui Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami, ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami mengenal Engkau, kalau Engkau pernah datang dalam kehidupan kami secara pribadi, sehingga kami menjadi percaya, kami menerima Engkau, dan kami hidup di dalam kasih-Mu sampai saat ini, Tuhan. Dan biarlah kami terus tinggal di dalam kasih-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami juga bisa membagikan, menyatakan kasih-Mu melalui kehidupan kami, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami kepada orang lain, terutama bagi keluarga kami, bagi pasangan kami, suami kami atau istri kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi kakak adik kami, bagi saudara-saudari kami, ya Tuhan. Dan juga bahkan orang yang belum kami kenal, supaya mereka bisa merasakan kasih-Mu melalui kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau belajar akan firman-Mu, supaya kami semakin mengerti, memahami, dan kami semakin hidup di dalam kasih-Mu, Tuhan. Dan kasih-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Berbicara pada kami, Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Ya, kita barusan bulan lalu 2 kali merayakan tahun baru, ya. Tahun baru secara Masehi dan tahun baru yang dinamakan tahun baru Cina atau Imlek. Ya. Ada di sini yang merayakan selain Sister Vena, selain Bro Daniel dan juga Sis Grace, Pak Jo juga merayakan. Ikut-ikutan tapi ya, merayakannya ikut-ikutan. Ya, kita juga ikut berbahagia ketika saudara-saudara kita berbahagia. Dan tidak salah, kita juga ikut merayakan, ya. Tidak salah kalau kita ikut mengucapkan selamat tahun baru, dan tidak salah kalau kita menerima angpau. Iya benar. Ya, karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu boleh, benar, asalkan itu membawa kebaikan. Segala sesuatu boleh, benar, asalkan itu membangun. Jadi segala sesuatu yang membawa kebaikan dan membangun itu diperbolehkan sesuai firman Tuhan. Kita mengucapkan selamat kepada orang lain, selamat ulang tahun, selamat tahun baru, selamat apapun itu. Orang lain mendatangkan kebaikan nggak buat orang lain? Mendatangkan kebaikan. Membangun nggak? Membangun. Kita juga menerima berkat dari orang lain, ya, angpau misalnya, mendatangkan kebaikan nggak buat kita? Iya benar. Oh iya, setidaknya perbendaharaan kita bertambah, ya kan? Dompet kita yang kosong jadi terisi, ya kan? Kita bisa pergunakan untuk ya beli sesuatu kebutuhan kita. Membangun nggak? Pasti membangun, ya kan? Kita bisa beli baju baru, bisa makan, bisa beli sepatu baru, bisa apapun, asalkan sesuatu yang membangun. Jadi kalau terima berkat juga jangan foya-foya. Nah, firman Tuhan hari ini saya berbicara dengan tema harmonisasi keluarga. Mengapa saya ambil tema harmonisasi keluarga, bukan keluarga harmonis? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih angpau. Karena begini, kalau kalimat itu keluarga harmonis, itu kata benda, sesuatu yang sudah jadi. Pertanyaan di sini, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, apakah sudah merasakan bahwa keluarganya harmonis? Kebanyakan kalau saya tanya, jawabannya adalah lagi diusahakan, Pak. Menuju ke sana, Pak.
Makanya tema khotbah saya harmonisasi keluarga. Karena harmonisasi keluarga, harmonisasi itu bicara kata kerja yang sedang berlangsung dan terus berlangsung. Jadi singkatnya, harmonis atau keluarga harmonis itu harus diusahakan, harus dikerjakan. Nah, kita lihat slide. Kita buka firman Tuhannya dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21 saja. Ada 4 ayat. Judul perikopnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya, kita tahu rumah tangga itu ada bapak, ibu, anak, suami, istri, anak. Ya, kecuali di rumahnya ada juga orang tua atau siapapun gitu kan. Tapi keluarga inti itu adalah suami, istri, dan anak. Keluarga inti yang lebih besar ada orang tua, ada kakak adik. Nah, di situ aja keluarga inti. Yang lain-lain itu keluarga besar atau keluarga yang sekunder. Nah, ayat pertama, ayat 18 ya, saya mengajak untuk para istri. Siapa di sini yang sudah menjadi istri? Ya, pertama saya melihat istri saya gitu kan. Jangan sampai ngangkat gitu kan. Kalau ngangkat, waduh, gawat nih. Jadi saya mengajak para istri untuk berbicara, membaca firman Tuhan bersama dengan saya. Mari kita baca firman Tuhan ayat 18, para istri, 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi tunduk kepada suami itu keharusan di dalam Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, istri-istri harus tunduk kepada suami. Pertanyaannya, pernah dengar nggak firman ini? Pernah nggak? Pernah baca nggak firman ini? Belum Pak, harusnya kita baca kok. Ya kan? Artinya sudah pernah baca. Sudah memahami nggak firman ini? Yang terakhir, sudah dilaksanakan nggak? Dilakukan firman ini. Untuk para istri tunduk kepada suami. Seharusnya di dalam Tuhan. Harus, itu keharusan. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pak, saya mau tunduk kalau. Itu artinya ada syarat. Tuhan tidak memberikan syarat. Dan perintah ini, perkataan ini, itu dari Tuhan langsung. Jadi suami-suami jangan perkatakan ini pada istri. Dan jangan menuntut dengan firman ini. Tuh lihat tuh firman Tuhan berkata, istri tunduk pada suami gitu kan. Kamu harus tunduk sama saya. Tapi biarlah firman ini dari Tuhan kepada para istri. Jadi lebih powerful ketimbang suami-suami yang menuntut untuk istri tunduk. Kalau Tuhan yang sudah bicara kok. Oke, kalau suami nggak bisa diturutin, saya nggak bisa turut Pak sama suami saya. Oke, mari sama Tuhan. Kenapa ibu nggak bisa tunduk kepada suami? Suami saya begini begitu, wah melihat kejelekannya. Ibu bisa tunduk sama Tuhan? Bisa bilang enggak? Saya tanya, kenapa nggak bisa tunduk sama Tuhan? Karena Tuhan begitu. Wah, bahaya kalau seperti itu. Nah, yang kedua, ayat 19, saya ajak para suami-suami. Siapa di sini suami-suami? Suami-suami? Itu Pak Wempi nggak angkat tangan tuh. Saya suaminya siapa ya nanti gitu, aduh. Hati tuh. Kita baca bersama-sama ayat 19. Para suami-suami. 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami pernah dengar firman ini, pernah baca firman ini, barusan mengerti firman ini. Lagunya slang. Mereka gak akan mengerti, mereka gak mau mengerti, mereka. Ya. Pertanyaan berikutnya, sudah lakukan belum firman ini? Jangan-jangan sudah sering dengar, tapi gak mengerti. Gak mau ngerti akibatnya tidak mau melakukan. Nah sekarang kita baca bersama-sama semuanya, karena ini buat anak-anak. Dan kita semua yang ada di sini adalah anak-anak. Kenapa? Karena kita lahir dari orang tua. Ada yang di sini tidak lahir dari orang tua?
tahu-tahu jatuh direbuk, atau lahir dari pohon pisang gitu kan? Enggak kan? Semua punya orang tua kan? Kita baca bersama-sama ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak harus taat pada orang tua dalam segala hal. Tapi ingat, firman ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang percaya menerima Kristus. Jadi anak-anak harus taat kepada orang tua dalam segala hal, dalam koridor firman Tuhan. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, ada satu pernyataan, saya lupa bahasa Latinnya, saya lupa. Jadi artinya begini, ketika hukum manusia dengan hukum Allah, ketika perintah manusia dengan perintah Allah, ketika aturan manusia dengan aturan Allah bertabrakan, yang harus kita dahulukan adalah hukum Allah, perintah Allah yang harus kita dahulukan. Jadi kalau orang tua memerintahkan untuk berbuat yang jahat, jangan lakukan. Kan berterang firman Tuhan. Comuni notitiae, itu bahasa Latinnya. Comuni, jadi pena artinya? Ya seperti itu. Kalau hukum manusia, bahkan pemerintah bertentangan dengan hukum Allah, kita wajib harus bertahan untuk melakukan hukum Allah, supaya iman kita tidak menjadi kandas. Nah sekarang ayat 21 kepada bapak-bapak nih. Tadi suami, sekarang bapak yang sudah punya anak. Ayo kita baca sama-sama ayat 21, bapak-bapak. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawan hatinya. Ini perintah Allah kepada laki-laki dan perempuan, suami istri, bapak dan ibu, dan juga anak. Kalau Allah yang sudah berfirman, harus kita ikuti. Tapi pertanyaan begini, ketika saya baca firman ini, saya bertanya, kenapa Tuhan berbicara di ayat 18? Pertama kali Tuhan berbicara, memberi perintah kepada istri, bukan kepada suami. Saya baca dari berbagai terjemahan dan versi Alkitab, memang tertulis yang pertama Tuhan memerintahkan kepada para istri, hai istri, bukan kepada suami-suami dulu. Ada yang pernah berpikir nggak? Atau ada yang berpikir nggak sekarang? Kenapa ya? Padahal Tuhan pertama kali menciptakan laki-laki, yaitu Adam, dan Tuhan yang memberikan mandat kepada Adam, dan Tuhan yang merancangkan rumah tangga terlebih dahulu. Karena begini, ketika manusia di Taman Eden, lalu kemudian dalam Kejadian 3 dikisahkan manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang pertama kali makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Hawa. Hawa itu perempuan atau wanita? Sama. Ada yang jawab perempuan, ada yang jawab wanita. Sama. Jadi karena Hawa yang terlebih dahulu memakan buah itu, lalu diberikan kepada Adam, sama-sama salah. Tapi kesalahan pertama ada pada perempuan yang makan buah itu. Kenapa Hawa makan buah itu? Karena dia ingin menjadi seperti Tuhan. Kenapa? Karena dia tergoda perkataan iblis. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan sama seperti Tuhan. Wah. Lalu Hawa makan buah itu.
Makanya logo dari perusahaan Apple itu apel yang makan sedikit. Itu dulu pernah diselidiki tuh. Itu logonya ngaco tuh. Nah, kemudian dikasih ke Adam. Waktu Tuhan bertanya pada Adam, Adam menyalahkan Hawa. Lalu Tuhan mengutuk Adam dan Hawa. Siapa pertama kali dikutuk oleh Tuhan? Hawa. Pertama ular, kemudian Hawa, baru kemudian Adam. Kenapa? Karena perempuan yang pertama kali. Makanya ada istilah ladies first. Saya berpikir istilah ladies first ini sebenarnya nggak benar, nggak baik gitu loh. Emang dikatakan wanita duluan yang makan buah itu, wanita duluan yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, kemudian Tuhan dalam Quran berkata gini, kamu akan birahi kepada suamimu. Kata birahi ini bukan hanya berbicara mengenai nafsu seks, tapi lebih dalam lagi berbicara bahwa perempuan selalu ingin menguasai laki-laki. Karena perempuan yang pertama kali ingin menjadi seperti Tuhan. Makanya Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Karena hal yang paling sulit dilakukan oleh istri, oleh perempuan, adalah tunduk kepada suami. Makanya Tuhan pertama kali menyatakan ini. Tapi Tuhan berkata kepada laki-laki, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Kenapa? Karena waktu Adam ditanya sama Tuhan, Adam, di mana kamu? Lalu jawab Adam, ada. Aku takut ketika mendengar suara langkah kaki Tuhan. Loh, kenapa kamu takut? Tuhan berkata, wanita inilah wanita yang kau tempatkan di sisiku ini. Dia yang menyebabkan aku makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi Adam sekali lagi menyalahkan perempuan. Makanya secara psikologi saya berpikir itu pasti Hawa sakit hati, kepahitan, marah, dendam, dan sampai hari ini ke bawah. Makanya susah. Dan hal yang susah didapat oleh laki-laki adalah mengasihi istri. Kenapa? Kan Yesus berkata bahwa kasih tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada orang yang mau memberikan nyawanya kepada orang yang dikasihi. Jangankan kasih nyawa kepada istri, kasih uang lebih aja berat. Makanya ada istilah uang laki-laki. Dulu saya waktu kerja, itu teman-teman saya, anak buah saya, itu begini, Pak, gaji semua masuk ke istri, tapi bonus, insentif masuk kantong saya, Pak. Ini uang laki-laki, Pak. Kenapa? Kalau masuk ke istri susah keluarnya, Pak. Jadi hal yang sulit bagi laki-laki adalah mengasihi istri. Buktinya apa? Adam menyalahkan Hawa. Berani nggak laki-laki berkata gini? Ya, saya yang salah. Saya yang salah. Tapi kebanyakan laki-laki, kamu sebagai istri gak becus, kamu sebagai ibu gak becus, kamu sebagai perempuan gak becus, kamu sebagai manusia gak becus. Wah, udah. Berani gak berkata? Oke, ketika istri kita, anak kita salah, lalu kita berkata, saya yang salah. Saya sebagai bapak, saya sebagai pemimpin, saya sebagai suami, saya yang salah. Karena saya tidak bisa mendidik, karena saya kurang mendidik. Berani nggak para pria bapak-bapak? Lalu kemudian, hai bapak-bapak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bisa nggak kita sebagai anak taat kepada orang tua? Selama dalam pelayanan saya seringkali mengkonseling anak-anak muda. Dan banyak anak-anak muda
bahkan remaja, mereka punya kepahitan sakit hati kepada orang tuanya, terutama bapaknya. Banyak anak-anak, anak laki, anak perempuan, sakit hati kepahitan sama bapaknya. Sama ibu ada, tapi lebih banyak sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya menyakiti hati anak-anaknya. Dengan apa? Berlaku kasar, tidak bertanggung jawab, tidak memelihara, tidak mencukupi, gak peduli. Harusnya menjadi pelindung dalam keluarga dari kejahatan di luar, tapi justru menjadi penjahat di dalam keluarga. Saya sering berkata kepada para bapak-bapak, laki-laki, suami, bapak harus melindungi keluarga. Jangan malah jadi penjahatnya di rumah. Terus ada satu kalimat, itu magic word, itu kalimat yang powerful. Ketika saya mengkonseling, saya memberi nasihat, saya menguatkan hati anak-anak yang terluka hatinya oleh orang tuanya terlalu banyak. Saya bilang begini, bagaimanapun juga kamu harus bangga dengan orang tua kamu. Saya pun orang tua kamu tidak kaya, orang tua kamu tidak pintar, orang tua kamu tidak ganteng, tidak cantik, orang tua kamu tidak terkenal, orang tua kamu tidak terhormat. Bahkan orang tuamu keadaannya, fisiknya tidak lengkap. Kamu harus bangga. Dan mereka bertanya, kenapa kak saya harus bangga sama orang tua saya? Saya bilang, karena melalui mereka kamu ada di dunia ini. Dan Tuhan tidak sembarangan. Kalau kamu ada di dunia ini, ada rencana Tuhan yang besar yang indah buat kamu. Dan Tuhan memakai orang tua kamu untuk kamu ada di dunia ini. Makanya kamu harus bangga sama orang tua kamu. Kamu harus sayang sama orang tua kamu. Tuhan pakai orang tua kamu. Bapak-bapak, coba pikir, pernah nggak menyakiti hati anak-anak? Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tidak bertanggung jawab. Banyak anak-anak ya kehilangan bapak. Kehilangan bapak. Kenapa? Satu, ada bapaknya, tapi bapaknya gak pernah komunikasi. Bapaknya gak pernah peduli kepada anaknya, padahal setiap hari ada di rumah. Jadi anak-anak tidak merasakan kehadiran bapak karena bapaknya cuek, gak peduli. Yang kedua, ada bapaknya. Ini tadi saya ada serangga ya? Bukan saya dicolek malaikat deh. Kok ada set gitu. Ada bapaknya, tapi bapaknya lari. Mungkin dengan perempuan lain. Suatu ketika acara holy party, ada satu anak perempuan yang dia bertanya, tapi dalam bertanya dia curhat. Kenapa? Karena begini, sejak kecil saya ditinggal bapak saya, dan sampai hari ini saya belum pernah ketemu bapak saya. Kenapa? Karena bapak saya pengen anak laki-laki dan 6 anaknya perempuan semua. Ketika saya lahir, bapak saya pergi. Gitu doang. Ya, next. Ayat 18 ada korelasinya dengan Efesus 5 ayat 22 dan 1 Petrus 3 ayat 1. Boleh deh, 1 Petrus 3 ayat 1 ditampilkan supaya menguatkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu kalau baca Alkitab ya, itu di bawah ya, kalau Alkitabnya manual, di bawah itu ada referensi. Jadi ayat ini itu berhubungan dengan ayat mana? Mungkin dalam ayat sebelumnya atau sesudahnya. Atau kalau pakai HP itu ada tanda bintang gitu. Di satu ayat, diklik deh. Itu berhubungan dengan ayat yang mana? Nah, 1 Petrus ya mengatakan begini.
Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Makanya istri harus tunduk pada suami. Bagaimanapun suaminya, sekalipun suami kamu tidak baik, tetap tunduk. Supaya apa? Dengan kelakuan istri yang tunduk, suami bisa berubah. Kenapa? Karena melihat istrinya setia, tulus, tidak menuntut, tidak melawan. Suatu ketika pasti ada masa di mana si suami mendapatkan hidayah, mendapatkan satu pemikiran yang baik karena istrinya baik. Suami yang tidak baik bisa menjadi baik karena istrinya baik. Kalau istrinya melawan, suami nggak baik, makin nggak baik. Jangankan suami nggak baik, suami baik aja. Kalau istri ngelawan terus, lama-lama suaminya jadi nggak baik juga. Terus kemudian balik lagi ke slide ayat 16. Ini buat suami-suami nih. Ada korelasinya dengan Efesus 5 ayat 25 dan 1 Petrus 3 ayat 7. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 7 nya. Demikian juga hak kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Tanda seru nih. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami-suami harus hidup bijaksana, tahu menempatkan diri, tahu waktunya. Kemudian hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Jangankan dikabulkan doa kita, jangankan terwujud apa yang kita inginkan, terhalang. Kenapa? Karena suami-suami kasar dengan istri, suami-suami tidak bijaksana dengan istri, juga dengan anak-anak. Banyak suami berkata begini, kok rezeki saya seret ya? Saya kerja keras, saya begini, saya begitu, kerja, usaha dan segala macam, kok tidak dapat berkat? Atau berkatnya segitu-gitu aja, akhirnya kekurangan terus. Ya mungkin karena kelakuan kamu yang tidak baik kepada istri dan anakmu, sehingga ketika kamu keluar dari rumah, bukan berkat yang istri katakan. Oke mas, oke bang, apalagi, oke kok, kerja baik ya, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tapi begini, biarin aja lo, jatuh lo, celaka lo, gitu kan. Disumpahin sama istri, karena kelakuannya nggak baik. Ya gimana berkat mau turun? Balik ke slide. Next lagi. Harmonisasi adalah upaya untuk menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan kesatuan. Kata harmonisasi dengan kata dasar harmonis berasal dari bahasa Yunani, yakni harmonia, yang berarti terikat secara serasi dan sesuai. Jadi harmonis itu selaras, serasi, sesuai. Kalau dalam mesin itu presisi. Artinya apa? Sekalipun mereka bersinggungan, tapi mereka tidak saling menggesek untuk melukai. Tapi kalau nggak presisi, dekat, terhubung, tapi saling merusak, saling melukai. Coba kalau misalkan mur dan baut kita masukin dengan agak miring, wah dipaksa, wah itu akan saling memakan ulirnya satu sama lain. Coba kalau gear kendaraan di mobil, di motor nggak sesuai, nggak presisi, wah. Coba kalau namanya apa nih, noken as, apa namanya ini di mobil itu, ya noken as. Itu kalau nggak presisi sama tempatnya tuh, sama silindernya, sek, wah dia gesek-gesek, luka. Jangan-jangan kita seperti itu, suami istri dekat, tapi saling melukai karena tidak presisi.
Next. Pandangan umum, harmonisasi keluarga adalah kondisi di mana anggota keluarga saling menyayangi, menghargai, dan mengerti satu sama lain, serta terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Keluarga yang harmonis juga ditandai dengan kehidupan beragama yang kuat dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif. Saya pernah berapa kali bicara tentang keluarga. Keluarga itu tempat di mana orang pertama kali belajar segala sesuatunya. Orang pertama kali mengenal Tuhannya itu di keluarga. Anak-anak kenal Tuhan Yesus, punya iman di keluarga orang tuanya, bukan guru sekolah minggu. Terus kemudian keluarga itu tempat masalah itu timbul. Masalah selalu ada, tapi keluarga juga tempat di mana masalah dapat diselesaikan dengan baik. Jadi ketika kita keluar, kita biasa menghadapi masalah dan biasa menyelesaikan masalah dengan baik. Makanya kalau orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah di rumah, di luar jadi masalah. Jadi troublemaker. Next. Harmonisasi keluarga harus diusahakan. Sesuai dengan tema kita, harmonisasi keluarga. Tidak datang dengan sendirinya. Gak kita diam-diam tiba-tiba harmonis. Simsalabim, abra, kadabra, ting, jadi harmonis. Tidak, itu di film. Kehidupan rumah tangga bukan film. Seperti kemarin saya nonton di YouTube tuh, ada seorang tokoh ya, ketika dia diajak berdiskusi tentang satu hal, ternyata waktu dia datang sendiri. Dia udah ditunggu oleh puluhan orang, dan akhirnya dia bukan diskusi, dipersekusi, ditoel-toel, diancam-ancam, dibentak-bentak. Dia bilang begini, ya kalau satu lawan satu aja saya berani, tapi ini satu lawan banyak orang, konyol saya. Jadi nggak bisa diem-diem kemudian jadi harmonis. Harmonisasi itu dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Ya ini apa? Berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri artinya apa? Kita bisa menerima diri kita, apapun keadaan kita, baik masa lalu dan sampai sekarang, baik secara moral dan secara fisik, baik dengan kelebihan kita, apalagi kekurangan kita. Karena kalau kita tidak berdamai dengan diri, kita nggak bisa berdamai dengan orang lain. Dan berdamai diri dimulai dari kita berdamai dengan Tuhan, yaitu kita bertobat secara sungguh-sungguh. Akhirnya kita bisa berdamai dengan diri. Kita bisa menerima keadaan diri kita apa adanya. Bahkan kita bisa bangga, bersyukur dengan diri kita. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Tapi seringkali kita cari penghargaan di mata manusia. Nah, setelah kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, baru kita bisa berdamai dengan orang lain, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, kakak, adik. Selama kita nggak berdamai dengan Tuhan, kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Selama kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita nggak bisa berdamai dengan orang lain. Sekalipun itu istri, sekalipun itu suami, anak, bahkan orang tua yang melahirkan. Suatu ketika saya juga pernah nonton YouTube. Saya kalau nonton YouTube cari hal-hal yang bisa saya saksikan. Yaitu apa? Ini ada anak laki-laki, udah gede, umurnya sekitar 40-an lah. Jadi motornya rusak. Lalu dia minta bapaknya suruh benerin. Itu bapaknya digini kepalanya, buruan, goblok gitu kan. Makanya beli motor baru. Makanya terus ibunya cuma ngeliatin aja. Itu dari kamar tetangganya. Saya nggak gitu. Kalau saya tetangganya, bukan saya rekam, saya lempar HP saya. Itu bapaknya. Bapaknya diam aja. Iya nanti sebentar sabar. Itu anak tuh melakukan kayak gitu bapaknya. Astaga, saya bilang. Next.
setelah berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri, maka dia juga harus berdamai dengan orang lain. Next. Nah, sekarang begini. Apa yang kita lakukan itu adalah manifestasi dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang baik. Pasti kita juga baik dengan orang lain. Jadi, contohnya begini. Kalau ada suami yang selingkuh, yang berkhianat dengan istrinya, atau istri yang selingkuh, yang berkhianat kepada suaminya, dia bukan hanya tidak setia, dia bukan hanya berkhianat kepada pasangannya, tapi dia tidak setia dan berkhianat kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Jadi bukan tidak setia hanya kepada pasangannya, tidak hanya berkhianat kepada pasangannya, tapi dia tidak setia kepada Tuhan, dia berkhianat kepada Tuhan. Karena hubungannya pasti nggak baik dengan Tuhan. Lalu kalau ada suami yang tidak bisa mengasihi istrinya, istri yang tidak bisa tunduk kepada suaminya, itu suami tidak mengasihi Tuhan dan istri tidak tunduk kepada Tuhan. Makanya tidak bisa mengasihi dan tidak bisa tunduk. Karena kepada Tuhan aja dia nggak mau, apalagi kepada pasangan. Kalau ada orang tua yang tidak peduli kepada anak-anaknya, pasti orang tua ini tidak peduli kepada Tuhan. Jadi itu manifestasi dari hubungan kita dengan Tuhan. Next. Nah, sekarang ciri keluarga harmonis secara umum. Karena saya menggabungkan antara biblika dan etika, antara teologi dan juga psikologi. Ciri keluarga harmonis yang pertama terdapat kehidupan beragama atau kehidupan rohani yang kuat. Pertanyaannya, kita di keluarga ada nggak kegiatan rohani? Baca firman, berdoa, beribadah bersama-sama, ke gereja sama-sama, melayani sama-sama, mempelajari firman Tuhan sama-sama, melakukan firman Tuhan sama-sama. Kalau tidak, ya berarti belum harmonis. Next. Yang kedua, terdapat saling mencintai. Karena bisa saja, ya, suami istri semakin lama cintanya semakin pudar. Kenapa? Karena masing-masing melihat kepada kejelekan pasangannya. Ada lama-lama cintanya semakin pudar. Makanya gak heran ada orang tua usia udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun cerai. Karena makin lama makin dingin. Makanya ketika saya mengikuti sebuah seminar tentang suami istri sampai akhir hidupnya harus tetap ada strong. Ngerti nggak? Jadi ketika kita gandeng istri kita atau suami kita, bukan gandeng istri orang atau suami orang, itu kita masih merasa seperti waktu kita gandeng waktu pacaran. Masih ada strongnya, masih ada gairah, masih ada rasa cinta. Kalau enggak, lama-lama ya makin dingin. Makanya salah kalau suami istri begini. Kita mah hubungannya udah kayak adik kakak sekarang. Salah tuh. Tetap suami istri, bukan kakak adik. Next. Terdapat saling mempercayai lah. Sekarang kita suami istri, orang tua dan anak, kalau nggak saling percaya, bagaimana? Kalau nggak saling percaya, jadinya saling curiga. Suami nggak percaya kepada istri, istri nggak percaya suami. Orang tua nggak percaya pada anak, anak nggak percaya sama orang tua. Air rumah tangganya bagaikan api di dalam sekam. Panas membara karena tidak saling percaya. Suami pergi kerja, istri nelfonin terus, nanyain terus. Coba Sherlock, kan sekarang gampang kan? Lagi mana Pak? Lagi di sini, coba Sherlock. Saya ajarin nih istri ya, saya ajarin nih. Kalau suami yang ngomong di mana,
minta Sherlock aja. Tunggu sebentar, suaminya lari. Wah, cari, cek. Nah, lagi di sini mah, loh kok kamu lagi di masjid? Kalau gereja nggak ada, dia masjid itu. Jadi biar kata rohani, ya udah masjid aja deh gitu kan. Kemudian kalau nggak puas, Sherlock video call. Coba kelilingin. Nah, tuh. Ya kan? Terus suami dikasih GPS. Di mana ada bisa lihat. Lama-lama kayak film itu dikasih bahan peledak, di suaminya macam-macam, pencet, buah meledak suaminya. Itu juga begitu. Atau kayak di film kungfu, suaminya atau istrinya, terutama suami, dikasih minum pil. Kamu sore harus pulang, kalau nggak pulang mati loh. Jadi suami pulang kenapa? Kamu takut mati kan? Karena istri simpan itunya tuh, penawarnya tuh. Itu film kungfu begitu tuh. Makanya suami-suami hati-hati kalau istri mau kasih pil tuh ya. Ini pil supaya sehat, supaya kuat gitu kan. Karena tidak saling percaya. Orang suami yang tidak saling percaya itu seperti rel kereta api, berdampingan tapi tidak pernah bisa bersatu. Kenapa kalau bersatu itu kereta terbalik? Seperti itu. Next. Terdapat saling menerima kekurangan dan juga kelebihan. Suami menerima kekurangan istri. Wah, istri gue cerewet. Cerewet itu kekurangan atau kelebihan? Ayo, cerewet itu kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Nah, kalau kekurangan pendiam dong istri kita. Ibu ini punya kekurangan, apa dia pendiam? Cerewet itu kelebihan. Kalau kekurangan itu dia diem, kurang ngomong gitu namanya. Kalau cerewet banyak ngomong, kalau banyak itu akhirnya kebanyakan ya, kelebihan itu. Jadi cerewet itu kelebihan ya. Nah, selain bisa menerima kekurangan, harus juga menerima kelebihan. Karena gini, ada orang yang bisa menerima kekurangan, ya udah saya maklum deh. Kamu orangnya begini. Tapi nggak bisa menerima kelebihan istri atau suami. Suaminya lebih, ya dalam hal apa, istrinya lebih dalam apa, saling cemburu, saling iri gitu loh. Istri saya jago banget nyanyi. Dulu singer dan pernah jadi WL. Ya, tapi sekarang nggak mau, jadi gembala aja lah. Saya kalau dekat istri saya, dengan istri saya nyanyi, saya minder. Ya. Tapi kalau istri saya ngeliat saya nari, dia minder. Kenapa? Karena dia kurang bisa menari. Saya lebih jago menari, baik itu menari daerah maupun ya, caca, apalagi gitu. Tapi saya bukan seperti kalau orang-orang Indonesia Timur, kalau acara dansa. Enggak lah, itu dulu. Ya udah, saya menerima kelebihan istri saya, jago nyanyi, dan istri saya terima kelebihan saya, jago nari. Makanya dibilang, dan istri saya pendiam, saya banyak ngomong. Makanya istri saya itu orang bilang kaset lagu rohani. Kenapa? Kaset lagu, suka nyanyi. Kalau saya kaset khotbah karena suka ngomong. Itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Next. Slide selanjutnya. Bro. Terdapat empati yang tinggi. Apa itu empati? Empati itu turut merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Ketika pasangan kita sedih, kita ikut merasakan sedih. Tapi enggak kemudian nangis berdua, gitu kan? Kita berempati. Ya, saya ngerti perasaan kamu. Saya ngerti. Ya sudah, kamu nggak apa-apa nangis deh. Jangan cengeng loh, gitu aja nangis gitu kan? Itu namanya empati. Saat istri kita senang, kita juga senang. Jangan di saat istri kita sedih, kita senang. Saat istri kita senang, kita sedih. Itu terbalik tuh. Next. Terdapat komunikasi yang positif dan hangat. Kalau ngomong dengan istri, dengan suami, dengan anak, itu positif. Keluarkan kata-kata positif. Jangan yang hal negatif. Jadi kalau sesuatu yang negatif kita rubah. Jangan begini.
Goblok lo gitu kan. Itu negatif kan. Kurang pinter lo gitu. Belum pinter lo gitu kan. Karena yang namanya bodoh itu belum tahu. Terus apa lagi? Sesuatu yang salah. Sering istri saya masih ke istrinya, saya ke suaminya, teman saya laki-laki ini. Tahu gak kenapa alasan cerai? Suaminya pengen cerai. Kan dia ngomong begini, gua bertahun-tahun saya punya anak, nikah sama dia, kayak gak punya istri. Karena gua kemana gak pernah ditanyain, gua pulang gak pernah ditanyain, gak pernah ditegur, gak pernah dinasihatin, gak pernah dimarahin. Istri gua tuh udah pokoknya isi goyang aja. Lama-lama gak tahan dia, gua punya istri kayak gak punya istri. Akhirnya cerai. Padahal kami sudah berusaha, tapi kebetulan pada mereka. Next, terdapat kerjasama yang baik. Ayo, suami cari nafkah, istri ngurusin rumah. Istri cari nafkah, suami ngurusin rumah. Ya, berperanlah sebagaimana mestinya masing-masing. Kalaupun istri bekerja untuk membantu perekonomian, bukan jadi yang utama. Suami tetap harus bekerja menghasilkan yang utamanya. Dan istri harusnya lebih banyak mengurusi rumah tangga di rumah. Itu idealnya. Next. Terdapat waktu untuk bersama. Jangan tinggal serumah, tidur sekamar, tapi nggak ada waktu. Untuk apa? Untuk berdua. Datang udah tengah malam, udah capek tidur. Pagi subuh berangkat. Saya pernah lihat juga tuh di YouTube tuh, suami istri, tapi bagusnya mereka bersama-sama. Kami tidak pernah selama bertahun-tahun kami tinggal di Citayam, kerjanya di Sudirman. Bayangin tuh, rumah Citayam, kerja di Sudirman, naik motor pula, motornya tinggal di itu apa namanya, di stasiun. Kami tidak pernah melihat matahari terbit dan matahari terbenam di rumah kami, kecuali hari libur. Kenapa? Subuh jam 4 udah pergi, 4:30 pulang, pulangnya juga malam-malam. Tapi masih mending suami istri itu berdua, belum punya anak. Nah kalau suami istri kerja, suami kerja atau suami kerja, istri di rumah, wah. Terus kemudian hari-hari biasa nggak pernah ada waktu. Ngapain hidup bersama? Harus punya waktu. Batasi. Saya barusan diwawancara sebuah majalah, ditanya begini, Pak, bagaimana Bapak sebagai pendeta, gembala, rohaniawan membagi waktu? Saya bilang, yang pertama, saya membatasi pelayanan. Dalam pengertian, gak semua harus saya terima. Kalau bisa saya wakilkan atau saya delegasikan, ya sudah. Karena kalau mau ikutin, aduh. Yang kedua, saya batasi aktivitas. Ini ibu udah mulai ngerik nih, benar gitu. Karena saya banyak terlibat dalam organisasi. Dan saya juga baik gerejawi dan sekuler, saya juga aktif. Tapi dengan apa? Saya ajak istri saya pelayanan, istri saya untuk juga kumpul dengan teman-teman saya. Ada waktunya kita berdua aja pergi, ada waktunya kita dengan anak-anak pergi. Harus saya bagi waktu. Benar nggak? Bisa, tapi waktunya sedikit. Yang penting ada waktu. Makanya Senin itu sebisa mungkin saya kemana-mana, tetap aja ada. Besok Senin ada undangan lagi nih. Tapi untungnya sore ke malam. Jadi pagi sampai sore masih bisa lah berdua dengan istri. Next, lewat. Nah sekarang perenungan. Visi dan misi apakah yang sudah kita taruh dan kerjakan dalam mengarungi rumah tangga dan membangun keluarga? Ingat, kita dalam berumah tangga harus punya visi dan misi. Tujuan yang sudah dicapai, tindakan yang disepakati. Karena kalau kita nggak punya visi, nggak punya misi, maka nggak tahu nih mau ngapain. Firman Tuhan berkata, kalau tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Jadi kalau nggak ada punya visi,
rumah tangga liar, gak tahu nih mau kemana, gak punya perencanaan, makanya begitu-begitu aja dari dulu. Ketika menikah harus sudah punya visi mau ngapain. Kami waktu menikah, kami sudah tahu visi kami berdua, itu apa? Suatu hari nanti saya akan menjadi full timer dan mengembalakan. Dan itu terjadi. Bahkan visi itu ada sebelum kami menikah, masih pacaran. Kenapa? Saya udah ngomong sama istri saya punya visi dari Tuhan. Bahwa suatu hari nanti saya akan full timer dan mengembalakan. Itu waktu pacaran. Kenapa? Kalau kamu mau menerima dari sekarang aja putus. Jangan sudah lama-lama. Pada akhirnya gak jadi juga, buang waktu. Terus saya jagain jodoh orang. Tapi istri saya bilang, istri saya juga, kalau saya gak sama kamu, saya gak akan menikah. Istri saya juga bilang, kalau saya gak sama kamu, saya gak akan menikah. Widih. Makanya kami menikah. Kenapa? Kalau kami gak menikah, kami berdua sama-sama menikah. Ini kami menikah berdua kan. Daripada diri sendiri, kan tidak baik kalau seorang diri sendiri saja. Next. Bagaimana kita merancang dan merencanakan kehidupan keluarga yang seperti apa yang kita mau capai. Saya juga termasuk kepada anak-anak. Denny, Fora, saya juga siapkan dari sejak mereka lahir, bahkan sebelum mereka ada. Saya sudah rancang-rencanakan. Dengan saya waktu itu kasih ke Denny asuransi pendidikan dan begini. Saya arahkan kuliah di mana. Terakhir, ya saya nggak usah cerita deh. Dapat kesempatan untuk dia bisa keluar, sekolah di luar negeri, tapi anaknya nggak mau, ya sudah. Yang penting saya sudah memberikan jalan. Kalau istri saya berkata, kan yang menjalani anaknya, jangan dipaksa, ya sudah. Seperti itu. Tapi ya, sekarang dia bantu saya di gereja, sudah 3 bulan ini ya. Hubungan kami makin dekat. Dan saya makin bisa tahu anak saya bagaimana. Dan saya bilang, Den, kamu jangan lama-lama di gereja. Karena gereja belum bisa bayar kamu gede. Soalnya gereja kita sudah berlimpah ruah. Kamu papa gaji dia itu 10 juta. Kamu mendingan cari kerja di luar untuk karir kamu. Saya bilang begitu ke anak saya. Ya sekarang dia part timer. Dan saya sudah bilang, ayo. Dan saya sudah hubungi teman-teman. Untuk apa? Supaya anak saya bisa. Dan ada beberapa teman juga ada saudara yang bilang, sini kasih CV-nya. Ada nih, di sini. Saya bilang, Den, buruan Den. Tapi anaknya masih belum mau. Keenakan dia di gereja. Ya kan? Sama kayak si Stevena gitu kan. Dia bilang, Pak, sekarang hidup saya rasanya lega gitu. Dia kamu di gereja kerjanya. Bos kamu kan baik gitu. Maksudnya Tuhan. Next, terakhir. Harmonisasi keluarga harus terus kita usahakan dan kerjakan untuk supaya kehidupan keluarga kita menjadi semakin baik sebagaimana yang telah Tuhan rancangkan pada mulanya. Karena pada mulanya Tuhan sendiri yang merancang keluarga. Tuhan sendiri yang merencanakan sebuah keluarga. Untuk apa? Untuk supaya kehendak dan rencananya digenapi melalui keluarga. Dan itu yang Tuhan mau untuk keluarga-keluarga kita saat ini harmonis dan seperti apa yang sudah Tuhan rancangkan dari sebelumnya. Itu firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, untuk pengajaran yang sudah kami terima, supaya bagaimana kami mengusahakan untuk keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, selaras satu sama lain, seimbang, presisi, tidak saling menyakiti, tapi saling mengasihi, sehingga setiap keluarga menjadi keluarga yang kuat, tangguh. Dan setiap keluarga menjadi keluarga yang kuat dan tangguh, maka gereja akan menjadi gereja yang kuat dan tangguh. Dan gereja yang kuat dan tangguh akan menjadi berkat, akan menjadi terang dan garam
bagi banyak orang. Ayo berdoa ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga yang ada, Tuhan terus sertai. Berikan hikmat, kemampuan, kecakapan kepada setiap suami yang adalah ayah untuk menghidupi perannya sebagai seorang suami dan ayah dengan baik. Dan juga berikan kecakapan, hikmat, kemampuan kepada setiap istri yang adalah ibu untuk juga berperan sebagaimana mestinya. Dan juga bagi setiap anak-anak ya Tuhan, baik yang masih kecil, remaja, pemuda, dan dewasa Tuhan, berikan juga hikmat, kemampuan untuk menjadi anak-anak yang bisa tunduk, patuh. Saudara Agun bisa katakan, ada yang belum dapat? Apakah cuma ada yang belum dapat? Saudara Agun bisa katakan. Kami berjumpa semuanya, Bapak Ibu, Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen bersama sore hari ini. Ku menjadi cipta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu Saudari, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita datang pada Tuhan secara pribadi. Kita ucap syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih yang besar. Dan kami naikkan pujian sembah kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ekspresi dari rasa syukur kami, pujian sembah kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau layak menerimanya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk jangan membuang bekas saus dan anggur. Harap nanti dibuang di depan, ada tempat sampah yang akan disediakan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari siapkan yang terbaik, cepat syukurmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang begitu indah, dan juga terima kasih untuk persekutuan yang manis dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan saat ini kami akan membawa ucapan persembahan kami, syukur kami Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, karena kami tahu bahwa Tuhan telah memberkati kami. Inilah ucapan syukur kami, inilah persembahan kami. Bagaikan raja wali, aku ingin selalu berayangi hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepercayaanmu, kau bawa aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa buah pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu yang punya putra putri, anak-anak muda yang hadir, untuk sama-sama kami mengajak untuk beribadah Youth and Teens nanti di 2 minggu ke depan, tanggal 15 Februari akan ada ibadah gabungan untuk Youth and Teens. Jadi Bapak Ibu yang punya putra putri, kami memberikan informasi bahwa tanggal 15 Februari putra putri Bapak Ibu Saudara akan bersama-sama dengan kami untuk beribadah di Sungai Yordan Roksimas, karena ada ibadah spesial event di bulan Februari ini Bapak Ibu Saudara. Dan kami mohon kerjasama Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama menjaga tanaman yang ada di sekitar lingkungan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara pastikan kalau punya putra putri atau tidak sengaja gitu ke gereja, jangan sampai memotong atau merusak tanaman yang ada di sekitar di tempat ini, karena sama-sama Bapak Ibu Saudara kita perlu menjaga kenyamanan dan menjaga lingkungan gereja kita dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita saat sore hari ini bersama-sama. Kita pakai berdiri di hadapan Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu
sempurna karena dia akan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudari, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat sore, selamat hari Minggu.